saudara terkasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Mazmur 91 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Tuhan, giot paluauku halak nama kaholong yau, ondingaku masanga ise nama nguku au gabe Tuhan." Dalam bahasa Indonesia, "Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Saudara terkasih, bagaimana kita kalau kita mengenal seseorang? Dan ketika kita mengenalnya, apabila kita menyapanya, dia pasti akan melihat kita. Ketika kita meminta tolong kepada orang yang kita kenal, pasti dia akan datang untuk memberikan pertolongan. Dan pengenalan menjadikan seseorang menjadi semakin sayang. Maka dalam bahasa Indonesia sering dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Saudara, ketika kita sudah mengenal nama Allah, mengetahui nama Allah, artinya bukan hanya namanya saja. Ada sebuah pemahaman yang mendalam tentang nama Allah. Ada memahami dengan mendalam kuasa Allah di dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Tuhan, itu yang kita pahami. Kemudian kita berlindung di dalam nama itu. Seandainya ada seseorang bertanya ketika kita diinterview dalam pekerjaan, "Siapakah yang Anda kenal sehingga Anda masuk ke tempat pekerjaan ini dan ingin melamarnya?" Maka kita akan menyebut nama itu. Ketika nama itu sesuatu yang berpengaruh, maka akan berpengaruh terhadap kita yang akan mencari pekerjaan tersebut. Ketika kita mengetuk pintu, kemudian karena pintu sudah tertutup dan kita mengatakan, "Siapa itu di luar?" Dan dia mengatakan, "Nama saya si ini." Maka kita akan membukanya kalau kita mengenal nama itu. Demikian juga pada firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita mengenal nama Allah, artinya menghidupi Allah dalam kehidupan kita. Mengenal artinya mengetahui kuasanya, memahami atas segala kekuatan di dalam nama Tuhan yang sudah kita kenal tersebut. Kita mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang mencipta. Kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menebus. Kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi dan membebaskan dalam kehidupan kita. Yang pasti pengenalan tersebut akan berdampak kepada kepatuhan iman dan menjadikan seseorang menjadi percaya dan mengikuti nama Tuhan dalam kehidupannya. Ketika sudah mendengar nama Tuhan, maka akan muncul kegentaran bagi kita, ketakutan untuk berbuat salah, karena kita pahami bahwa Tuhan itu sangat berkuasa dan nama Tuhan itu mampu untuk mengeluarkan kita dari berbagai persoalan kehidupan kita. Dan pada pemazmur ini mengatakan bahwa bagi orang yang mengenal nama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Artinya dia akan terbebas daripada persoalan kehidupan. Dia akan dikeluarkan dari berbagai persoalan-persoalan yang menjadikan dia menjadi jatuh dan tidak bisa berdaya. Namun ketika sudah mengenal nama Tuhan, itu akan membebaskan dia. Dan dikatakan, "Aku akan membentenginya." Orang yang sudah berlindung dalam nama Tuhan akan dibentengi. Artinya persoalan tetap datang. Namun ketika kita sudah mengenal nama Tuhan, nama itu yang membentengi kita, sehingga persoalan tidak menjadi menusuk dan mematikan kita. Namun ada nama Tuhan yang menjadi menghalau kita daripada serangan-serangan yang terjadi. Nama Tuhan begitu dahsyat, nama Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kemudian, "Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku." Artinya, mengenallah nama Tuhan, pahamilah Tuhan, dan lihatlah kuasa di dalam namanya itu. Tergantung dan berserahlah kepada nama itu. Karena ketika kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya, mengenal nama Tuhan itu, maka kita akan mengimaninya. Segala kehidupan kita akan berporos kepada Tuhan yang memiliki nama yang luar biasa dan dahsyat tersebut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita mengetahui bahwa Tuhan
Dan nama Tuhan ketika berjumpa dengan Musa mengatakan, "Siapakah engkau?" kata Musa. Dan Tuhan mengatakan, "Aku adalah Aku." Artinya nama Tuhan itu tidak bisa dipahami oleh karena kemanusiaan yang terbatas. Nama Tuhan itu adalah sesuatu yang agung, karena dikatakan juga, jangan menyebutkan nama Tuhanmu dengan sembarangan. Artinya kehidupan kepercayaan kita mengatakan bahwa orang percaya mengakui bahwa nama Tuhan itu berkuasa, nama Tuhan itu mampu melindungi, nama Tuhan itu merupakan sesuatu yang kudus dan agung. Dan orang yang hidup dan mempercayai mengenal nama Tuhan akan dilindungi, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam keagungan, dan akan dibentengi kehidupannya dari segala persoalan dan tantangan hidup. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari hidup dan andalkanlah nama Tuhan dalam kehidupanmu, karena nama Tuhan akan membentengi, melindungi, dan menyertai kehidupan kita senantiasa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mari sembah Tuhan dan berlindunglah di dalam namanya yang kudus dan agung tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengingatkan kami bahwa ketika kami mengenal nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, kami akan mempercayainya, kami akan menghidupinya. Jadikan firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi setiap umat yang melakukan aktivitas sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Biarlah mereka dalam perlindungan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati, limpahkan sukacita dengan berbagai cara Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan doa jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan ke dalam nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.